Bung Ali Nur Syahid ini, widih, Dadah. udah nongol. Top. Top. Beliau ini aktif banget di aksi Kamisan, inisiator aksi Kamisan dari pertama. Kemudian aktif juga lupa. membantu saudara-saudara kita di Kendeng, lalu apalagi, dan semua isu hak asasi manusia. Saat ini Mas Ali ini sedang di Pusat Paramadina yang kantornya tepat di atas, lantai atas kios Ojo Kios. Dek Sili panggilannya Om Ali. Apa kabar Om Ali? Sehat, Ibu Irma. Kak Dokter, saya menyebut Kak Dokter. Oke, Dek Sehat, Sili, Kak Dokter. apa kabar? Alhamdulillah. Ali sehat kan ya? Sehat dong. Nih, udah berapa lama di rumah aja? Udah hampir berapa ini? Sebulan setengah kali ya? Bertahan Ngapain? hidup. Ya, bertahan hidup apa nih maksudnya? Bah, iya, maksudnya bertahan hidup di tengah karantina dengan keterbatasan sosial dan keterbatasan yang lain, kita tetap hidup. Oke. Ya kan, siap, ya. siap. Oke, jadi Paham, itu kata kuncinya, Bu. Oke. Oke, siap. Terus ini kegiatan selain kegiatan apa yang produktif selain di rumah, bersih-bersih, baca buku, ini ngapain aja, Bro? Loh, kerja kantor kan tetap beroperasi, Bu, meskipun jarak jauh. Ngerja tetap. Jadi tetap ngerja, tetap mengoperasikan sejumlah kerja-kerja kantor lah, mulai dari desain riset, diskusi tema-tema yang lagi aktual dan macam-macam. Jadi ya lumayan produktif di tengah situasi keterbatasan ini. Sama seperti Chaos yang berusaha untuk bikin kegiatan tiap hari. Nggak ada yang nonton, sikat aja. Datanya begitu juga kan, Bu? Enggak ya? Sorry, ada terus yang nonton. Ya? Ada terus, ya. Fansnya banyak, saya percaya. Ya, 1-2 adalah. Tapi sebenarnya gini, semangatnya kita melakukan berkegiatan itu ada banyak sebetulnya. Melakukan sesuatu yang berfaedah buat diri kita sendiri dan juga buat orang lain, sambil menyesuaikan dengan situasi yang berbeda dari situasi yang normal biasanya sehari-hari kita lakukan. Kalau diem di rumah nggak ngapa-ngapain, mungkin malah semakin ini ya, stres. Tapi kalau kita aktif lah, ngapain aja, yang penting positif, mungkin akan lebih bagus. Oke, Mas Ali, saya mau nanya. Kami semua tahu bahwa Mas Ali itu dekat dengan almarhum Glenn Fredly. Edisi kali ini kita juga masih kita tribute untuk Glenn Fredly. Boleh diceritakan pertama kali kenal dia itu konteksnya apa sih? S-nya harus lebih jelas. Oke, Bu. Jadi waktu itu memang waktu itu saya masih aktif di Kontras, gitu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Saya selamat sore buat teman-teman. Perkenalkan, saya Ali Nur Syahid. Saya diminta ngomong sedikit oleh Kak Dokter. Jadi saya agak deg-degan pertama karena yang minta Kak Dokter. Jadi pasti saya awalnya lebih deg-degan lagi kalau yang interview adalah Master Art and Music, Bu. Itu akan lebih saya akan lebih terintimidasi karena dia lebih ahli sebagai musikolog dan macam-macam ya. Jadi saya agak deg-degan waktu itu ketika diminta itu. Nah, karena yang minta adalah Bu Dokter gitu, jadi saya agak lega sedikit. Jadi nanti sedikit banyak tidak begitu intimidatif lah pertanyaan-pertanyaannya itu yang harus saya antisipasi. Itu yang kedua, merasa terhormat. Ya, terhormat karena bisa gabung di obrolan Chaos. Saya mengenal Glenn itu sekitar tahun 2008, waktu itu masih di Kontras. Waktu itu koordinatornya masih Usman Hamid. Awal-awal dia pernah terlibat gitu di satu acara di Kontras. Tapi pergumulan intens itu mulai 2012. Jadi 2008 ketemu, beberapa kali ngobrol, tapi membuat proyek bareng untuk isu Indonesia Timur. Itu di 2012 dan hampir setahun kami berproses untuk mengupayakan mengkampanyekan isu Indonesia Timur lewat budaya gitu, khususnya lewat musik begitu. Nah, menurut saya waktu itu memang kenapa intens ketemu, saya membayangkan waktu itu memang periodenya Kakak Glenn ini dalam periode transisi begitu, Bu.
transisi dia keluar dari industri musik, Sony Musik waktu itu, dan kemudian dia berusaha untuk independen di tengah situasi itu. Ketemunya gimana sih? Ketemunya kok bisa ketemu? Ketemunya ya mungkin karena sama-sama warga Ciputat ya Bu, jadi lebih akrab Bu. Unsur keciputatan harus dilihat faktor penting. Sehingga intensitas untuk ketemu dan ngobrolnya itu sering gitu. Jadi misalnya saya punya tunggu teman. Tunggu dulu. Saya mau klarifikasi dulu. Di Ciputat juga, faktor Ciputat itu penting untuk bisa lebih ikrip. Itu harus dilihat. Tapi ada satu pertanyaan. Siapa yang menemui siapa dulu nih? Siapa yang menemui siapa? Mungkin karena saling cocok aja kali ya Bu. Jadi waktu itu memang secara formal kita ngobrol begitu di rapat di kantor dengan banyak stakeholder. Waktu itu ada isu awal-awal membuat Voice from the East itu Ade Ali Nur Said. ini diskusi serius, tapi nggak apa-apa. Dia bagian dari masukan itu sendiri. Jadi apa tadi Bu? Pasangan mengganggu konsentrasi. Menemui siapa? Oh, waktu itu memang kita rapat Bu, secara resmi untuk membuat Voice from the East gitu. Waktu itu ada ICW. Jadi isu-isunya yang ingin ditampung di Indonesia Timur ini kan banyak Bu. Ada mulai dari kerusakan lingkungan, ada isu korupsi, ada isu HAM, sama isu intoleransi gitu. Jadi 4 isu besar itu digabung dan menghadirkan sejumlah stakeholder masing-masing itu, dan kemudian kita membicarakan kita mau ngapain gitu. Dan akhirnya mereka menunjuk saya untuk menjadi koordinator gitu. Ya, setelah itu ya kemudian intens saja mau berkomunikasi sama Glenn untuk merumuskan kira-kira bentuknya ini seperti apa dan bagaimana cara menjelaskan ke publiknya dan macam-macam. Dari sekian banyak meskipun sedikit ya Pak musisi yang berasal dari Indonesia Timur, kenapa yang diundang hanya Glenn saja atau mengundang banyak musisi untuk menjalankan inisiatif ini? Bu, anak-anak LSM mana kenal banyak musisi sih Bu? Kamu kira-kira ya kan? Oke, jadi Glenn sebenarnya yang mengajak banyak musisi Timur untuk bergabung gitu, sehingga saya juga mulai banyak kenal sebenarnya yang saya nggak tahu gitu ya. Tiba-tiba saya dikenalkan, oh ini musisi hebat namanya Ivan Storman, ini musisi hebat namanya hip hop Maluku, ini musisi macam-macam Indonesia Timur. Saya juga dikenalkan gitu. Di samping memang ada teman-teman AMAN, aliansi masyarakat adat waktu itu, yang juga mengenalkan jumlah produk maupun musisi-musisi dari timur gitu. Tapi Glenn yang mengajak saya untuk menemui mereka dan intens untuk ini apa ya yang menarik, bagaimana bentuknya apa gitu Bu. Wah, mantap. Itu jadi awal pertamanya itu ya. Terus awal proyek yang intensnya lah ya. Kalau ketemu saya hello, di beberapa diskusi kontras biasa aja gitu. Tapi yang langsung kerja bareng gebuk-gebukannya di fase itu. Oke. Apa gebuk-gebukannya tuh seperti apa? Bisa diceritakan. Dulu Glenn itu kan aktif. Ya, oke. Jadi waktu itu kan di pandangan saya, yang saya tahu gitu, Glenn kan lagunya selalu lagu galau gitu Bu. Yang kita tahu semua lah ya, mulai dari Januari, begini-begini ya kan. Terus lagu-lagu yang lain gitu. Nah ketika dia masuk ke isu ini, itu kan agak menyenangkan buat kita merasa ada musisi di kancah dari genre pop gitu yang bisa mengajak isu yang menurut kami waktu itu adalah isu Indonesia Timur itu kan berat Bu itu. Mulai dianggap sebagai gerakan pengacau keamanan, gerakan makar dan yang lain-lain gitu ya. Sehingga ketika ada Glenn bergabung itu kami merasa senang gitu. Sehingga menurut dia waktu itu dia bilang, yuk Mas kita bikin revolusi wangi ya gitu, istilah dia itu. Jadi itu awal-awal setauku dia habis itu dia membuat album namanya Cinta, Luka dan Merdeka Bu. Itu bentuknya mengepalkan tangan kiri kayak aktivis, kayak leafletnya aktivis, tangan kiri mengepal begitu sampul albumnya, termasuk di dalamnya juga. Nah, isinya tracknya ada sekitar 12-an gitu. Semuanya lagu-lagu cinta,
tapi ada satu lagu yang juga dia masukkan soal keprihatinan dia gitu. Dan itu menurut saya juga bagian dari cara dia memasukkan memasukkan isu di dalam musik popnya yang galau gitu. Bayangan saya dia tetap berusaha apa itu, untuk Mas, judulnya, berselancar. Mas? Hah? Ingat gak? Judul lagunya apa? Dong. Judul lagunya adalah Menanti Arah. Ya, bisa nggak nyanyinya? Misalnya begini kayak ya. Gimana? Liriknya aja ya. Nggak sambil nyanyi jadi dikit kayak, dong. Jangan gitulah Bu, saya bukan penyanyi. Kamu jangan mempermalukan saya di depan umum lah Bu. Bukan, biar kita juga ingat. Ini mengingat almarhum Glenn. Jadi Iya, tapi aja. kalau disuruh nyanyi ya kira-kira lah, ini agak memaksakan dengan suara yang seperti ini. Saya takut audiensnya berkurang loh Bu. Jadi intinya gini Bu, di liriknya itu perjuangan adalah cinta bagi jiwa-jiwa yang sepi gitu. Dan dia seolah menghadapi sebuah realitas politik yang mengerikan gitu, di mana dia bilang begini, negeriku gelap histori, kebencian jadi ideologi, banyak orang yang hilang haknya gitu. Wah. Di tengah lagu-lagu cinta gitu, tiba-tiba ada lagu Menanti Arah itu kayak wow, dia kayak dia berusaha untuk berselancar di lagu galonya gitu, tetap memasukkan itu gitu. Makanya menurut saya istilah revolusi wangi yang dia maksud adalah dia berusaha untuk dengan pasarnya sendiri gitu, tapi mewarnainya, tidak harus membuat seperti Iwan Fals atau Mas Holil gitu ya, yang liriknya langsung kuat misalnya gitu ya. Dengan jadi satu album orang berbeda untuk mengekspresikan perjuangan itu ya. Betul, itu salah satu metode dia yang menurutku lumayan sukses. Pertama, kalau mau dilihat ukuran, waktu terakhir konser itu aku hadir juga di Senayan, itu penuh ribuan orang gitu yang hadir dengan menampilkan karya-karya Indonesia Timur Bu. Jadi lagu-lagu galonya ini kan banyak nih. Jadi dibagi per segmen. Hampir waktu itu konser hampir berapa jam ya, lupa aku. 3 lebih lah. Jadi menghadirkan segmen cinta, kemudian ada segmen yang timurnya gitu, khusus Indonesia Timur gitu. Dengan latar belakang ada Mama Aleta tiba-tiba ngomong soal isu konflik sumber daya alam. Ada Munir tiba-tiba muncul di backdrop gitu. Ada tiba-tiba testimoni apa gitu-gitu. Jadi pasar wanginya ini teredukasi oleh kasus-kasus yang sebenarnya berat menurut saya gitu, kasus-kasus politik gitu. Dan itu audiens pada saat itu gimana tuh Mas Ali? Histeris, tetap histeris juga Bu, tepuk tangan. Jadi juga. Mereka berarti menurut Mas Ali apa yang berusaha disampaikan atau disisipkan, pesan-pesan yang disisipkan oleh Glenn dalam konser itu tuh tersampaikan ya, karena kan pangsa-pasarnya pendengarnya itu ya gimana, mereka yang menyukai lagu-lagu khasnya Glenn ya, galau. Panggung cinta. Wangi dan panggung galau itu, iya. Tapi tetap bisa terima dengan baik gitu, dan dia juga cukup maksimal juga, dia merancang, mendesain konsernya itu cukup baik gitu, dengan tampilan visual sampai kemudian ada kejutan di akhir gitu. Jadi ketika orang udah pulang semua, sampai ke pintu keluar, tiba-tiba ada panggung kecil di pojok Bu, jebret gitu. Ayo rame-rame ke timur gitu. Jadi konsep panggungnya waktu itu diarahkan untuk terakhir itu diajak orang ketika keluar itu, ayo ke timur, mari lihat ke timur. Matahari itu terbit dari timur gitu. Mari kita perhatikan lebih terhadap situasi timur. Itu yang ingin dia diajak dengan tata alur yang juga menurutku bagus waktu itu sebagai sebuah konser. Karena pada fase itu kan sebenarnya dia juga lagi udah nggak sama Sony Musik Bu, terakhir itu. Jadi album sebelumnya itu Lovolution itu masih sama Sony Musik. Nah ini dia sendiri gitu. Dia pakai Bumi Entertainment, sebelum Bumi Entertainment namanya ya itulah gitu. Bikin label sendiri gitu. Jadi mungkin ada peralihan ya, setelah dengan industri major label, kemudian dia bebas, dia berhasil membebaskan dirinya untuk bisa mengekspresikan dukungan terhadap suara dari timur itu ya, apapun itu, menyuarakan apapun tentang
situasi timur, kesenjangan sosial, ekonomi, dan mungkin juga politik dan lain sebagainya. Dan saya ada di masa-masa transisi itu gitu, sehingga intensitas untuk ngobrol ketemunya lebih sering gitu, membicarakan banyak hal mulai Sesering dari apa sih? Ini pengen nanya, sesering apa seorang Bro Ali Nur Syahid? Sesering apa ya? Sedekat apa? Sesering apa ketemu dengan Glenn? Sedekat apa? Glenn itu manggil Ali apa sih? Manggilnya gimana? MZ, Mas. Saya mau MZ. manggil kakak belum. MZ juga, jadi sama-sama inilah ya. Ya karena faktor sama-sama Ciputat, sehingga sering main ke rumahnya ngobrol gitu. Ada gagasan baru ketika tiba-tiba, yuk ngobrol yuk di rumah gitu. Ya saya main ke rumah gitu, ngobrol soal rencana studi, ngobrolin soal banyak hal lah gitu, soal situasi, atau tiba-tiba saya ngontak dia untuk aku ke rumah sama Kang Gun Retno dari Kendeng ya gitu. Oke siap gitu, saya ke sana ngobrol, Kang Gun ngomong panjang lebar soal situasi lingkungan di Kendeng, terus kemudian tiba-tiba langsung nge-tweet gitu, dimention ke Ganjar Pranowo gitu-gitu. Situasinya upaya-upaya yang begini dilakukan gitu. Selama ini upaya-upaya seperti apa sih? Ini kan Mas Ali kan apa ya, sama-sama lah ya, sama-sama memberikan kontribusi. Mas Ali ke Glenn ke Mas Ali, Glennnya perlu masukkan apa, konten, bukan konten ya, semangat, karena kan dia sebenarnya bukan orang yang berada di lingkungan aktivisme seperti Mas Ali. Nah, dan Mas Ali sebagai aktivis, teman-temannya, teman-teman artis Mas Ali banyak benar kata Om Holil di sini, itu juga bisa menyambungkan untuk menyuarakan apa, isu-isu sosial, politik, dan hak asasi manusia kepada teman-teman public figure yang sudah memiliki apa, sudah dikenal banyak orang. Jadi simbiosis mutualisme kira-kira begitu atau bagaimana? Atau ada ketidakseimbangan atau apa? Mas Ali panutanku, top respect Bung Ali. Yang halo? Waduh. Apakah masih bisa? Oke. Konteksnya harus agak beda. Yuk, lanjut. Pertama memang mungkin kita sama-sama punya akses untuk bisa mengontak musisi maupun artis siapapun untuk terlibat. Tapi dalam konteks peleburan isunya, memahamkannya, itu beda cara kami, saya gitu Bu, dengan cara Glenn itu berbeda dengan teman-teman artisnya gitu. Yang dengan mudah dia kayak semacam jadi, karena dia mungkin orang lama ya ada di musik, sehingga ketika dia ngajak ya dia orang dengan sangat santai gitu untuk mau gabung gitu. Meskipun saya kenal, belum tentu juga dia menyediakan waktu luang ke Bu gitu. Tapi dia kan ketika dia yang ngontak kan dia semuanya siap semua gitu. Nah itu saya buktikan ketika hampir setahun itu mengelola Voice from the East di FX di Mall Senayan itu tiap minggu kan harus bikin acara Bu gitu. Itu ya saya dikenalkan dengan orang-orang banyak, orang-orang baru, musisi-musisi baru gitu, untuk ngobrol isunya gitu, nanti ngomong begini, nanti begini, dan mengelola banyak acara di setiap minggu, mulai dari pameran foto, sampai musik, sampai diskusi, sampai harus ketemu dengan banyak, memfasilitasi ketemu dengan teman-teman aktivisnya dan teman-teman musisinya gitu Bu, untuk membuat acaranya gitu. Nih anak-anak aktivis punya modal apa nih? Saya punya foto, saya punya leaflet isu ini penting apa? Oke, musisi yang bisa dukung siapa ya? Caranya bagaimana ya? Gitu-gitu tuh berprosesnya relatif intens gitu Bu. Selama berinteraksi dengan Glenn, toh akhirnya si Voice from the East itu tadi sekarang udah selesai ya? Sampai kapan itu programnya, Mas? Hampir setahun aja sih Bu. Itu juga gebuk-gebukan karena menurut saya itu proyeknya Glenn yang awal gitu ya, untuk terjun di isu ini dan berkenalan dengan bersinggungan dengan banyak aktivis, mulai dari dan banyak isu gitu, lingkungan, adat, HAM dan yang lain-lain, dan membuatnya
di Yogyakarta waktu itu ada konser kemanusiaan dan kirab budaya gitu, bagian dari mengkampanyekan soal isu toleransi. Kenapa tempatnya di Jogja? Karena kita melihat menjaga pluralisme itu yang agak tempat yang agak lumayan oke di Jogja dengan segala fasilitasnya gitu. Dan waktu itu kita dibantu juga sama Anas Alimi gitu, Raja Wali. Jadi Anas waktu itu kan dia yang awal-awal dia yang mengontrak Trio Lestari kan Bu. Dia yang membawa panggung Trio Lestari kemana-mana itu kan Anas gitu. Nah Mas Anas ini yang kemudian Mas Ali bikinin buku please. Enggak. Saya kok jadi lihat komentar. Jadi dia mengerahkan sumber daya ini acara gitu. Jadi ini kan acara pro bono Bu, duit dari mana? Ya kan pertanyaan kan begitu. Ini konser ratusan juta, datengin Slang, SID, Kirab Budaya, besar sekali di Jogja gitu. Maka kemudian Glenn berani tampil ke depan untuk menjadi tameng lah gitu. Udah saya gitu, kalau ada apa-apa soal pembiayaan nanti saya yang akan nanggung bareng, dan kita cari bareng-bareng gitu. Maka kemudian dia meminta Raja Wali gitu untuk menyediakan semua panggung, tata letak apa macam-macam, dia yang ngurus dengan ratusan juta itu keluar gitu. Dari kantong Glenn itu ditanggung bareng-bareng, tapi yang menamengi kan dia Bu gitu. Jadi istilah dia itu udahlah, kalau memang nanti saya harus ngamen beberapa kali di acaranya Raja Wali, ya itu bagian dari konsekuensi yang harus memang ditanggung gitu loh gitu. Jadi dia menyandarkan posisi itu untuk menjadi tameng supaya acara tetap berjalan gitu. Dan akhirnya sukses, dan acaranya ya? Acaranya cukup sukses. Antusias juga dan dihadiri oleh banyak musisi, dan juga menurutku mereka bisa berpartisipasi semuanya gitu. Mulai ada sekitar 15 grup gitu, ada SID, Segidok, teman-teman Jogja, semua grup Jogja juga terlibat di dalamnya gitu, dan bisa bareng-bareng. Sultan juga sempat hadir gitu. Jadi Sultan memberikan dia juga nonton pertunjukannya Slang gitu, dan dia juga ngomong soal pentingnya kita untuk memperhatikan isu Indonesia Timur gitu. Buya Syafi'i juga sama mendukung gitu-gitu. Gitu Bu. Luar biasa ya Mas Ali. Tapi ada beberapa kali kan kita juga pernah bersinggungan dengan beliau pada saat RUU Permusikan dan beberapa sebelumnya. Kadang-kadang memang saya dengar-dengar, tapi ini Bung Ali aja yang menceritakan ya. Kan Glenn itu luar biasa ya. Dia itu kalau soal sikap itu memang banyak sekali, ya nggak banyak lah ya, banyak dengar dari beberapa teman dari beberapa area itu yang pernah bersinggungan bekerja dengan beliau, banyak sekali perbedaan pendapat gitu dengan Glenn, sikap dan pendapat gitu. Dan bahkan ini justru perbedaannya substansial ya dalam menanggapi isu tertentu. Bahkan saya ingat waktu itu Glenn pernah posting di Instagramnya, tapi kemudian dihapus kalau nggak salah ya. Kurang lebih isinya bahwa ya memang di dunia ini ada orang yang berkesenian untuk berkesenian untuk tujuannya masing-masing lah dibebaskan, tapi berteman dengan seseorang itu adalah pilihannya juga gitu, sama-sama pilihan yang enak, tapi lantas postingan tersebut dicabut. Kurang lebih peristiwa itu menggambarkan bahwa mungkin ya reaksinya karena Glenn ini posisinya berada di Papri ya, karena dia public figure dan dia memang aktif di musik, kemudian di Papri. Yang menjadi ketua Papri adalah Hendro Priyono, yang harusnya Glenn yang sebelumnya memiliki jejak sangat dekat dengan dan membela kegiatan aktivisme teman-teman pembela hak asasi manusia, termasuk juga kasus Cak Munir dan pelanggaran-pelanggaran kasus HAM berat lainnya seperti Kendeng dan lain sebagainya, seperti tadi yang diceritakan Bung Ali. Nah, itu sikap-sikap itu tuh kan beda banget ya, bahkan ini kan
di satu sisi ada beberapa pihak yang merasa terlukai karena seharusnya ketika ya karena posisi itu tadi lah dengan siapa dia aliansinya siapa, lawannya siapa, tapi kok kelihatannya sekarang kakinya di mana dan lain sebagainya. Nah, satu hal itu, dan saya tahu Bung Ali juga ada perbedaan di sini. Tapi kemudian nih, saya sendiri nggak terlalu kenal ya sama Bung Glenn ini. Tapi kalau ngobrol dan kalau ketemu dengan dia, itu, dan saya yakin dia juga kurang lebih tahu ya bagaimana saya bersikap. Tapi dia kok secara personality itu sangat asik gitu ya. Perbedaan-perbedaan pendapat yang sangat keras, orang mengkritik sekeras, wah keras banget lah kalau saya mungkin nggak sanggup itu ya. Dia tuh banyak banget dikritik banyak orang, tapi merangkul orang-orang itu juga legowo gitu. Itu Om Ali gimana tuh menurut Anda? Dia memang ini contoh satu kasus aja juga Bu, di waktu RUU permusikan gitu. Itu kan dia orang yang paling depan yang banyak mendapatkan kritikan selain Anang Hermansyah. Makin aku. Oke. Saya bisa nyanyi ya Bu ya? Bisa. Oke. Terus begini gitu makin aku. Oke. Mending punya. Jadi Bu, ini diskusi serius Bu, kamu. Oke. Jadi dia waktu itu menjadi sasaran banyak kritik, tapi kemudian dia juga berani untuk menghadapinya dan sangat cool waktu itu. Waktu kita bikin diskusi soal RUU permusikan di Kemang kalau nggak salah, itu dia juga dihadapi kan Bu, gitu. Waktu itu ada Wendy kalau nggak salah, kemudian ada Mas Holil juga ikut terlibat meskipun dapat video dari Amerika gitu-gitu menceritakan prosesnya. Awal-awalnya memang dia ngobrol gitu, dan kemudian saya ngajak Mas Holil. Dan menurut saya waktu itu ide membenahi ekosistem musik itu kan mulia Bu, sebagai sebuah ide ya kan. Tapi bentuknya bagaimana dan caranya seperti apa itu yang kemudian memang dia konsepnya nggak begitu kuat, sehingga ketika itu masuk di wilayah legislasi juga ternyata ruang kosong yang menurut saya diberikan oleh orang-orang yang nggak kompeten, sehingga mengurusnya ketika menjadi produk begitu RUU juga kacau. Itu yang pertama. Yang kedua terkait soal pertentangan pendapat, saya dengan dia sebenarnya juga lumayan agak meruncing sebenarnya ya di soal itu gitu. Jadi waktu itu dia nanya ke saya, ngajak ketemu gitu khusus. Entah saya lupa pertemuannya waktu itu di mana. Oh di Cilandak. Dia kan bikin ekosistem. Dia itu kan orang pembuat. Dia itu tadi ceritanya pengen buat ekosistem lah begitu. Dikit-dikit bikin lah dia. Jadi bikin, tiba-tiba ngontak gitu. Mas, ayo kita bikin di Cilandak yuk. Gitu. Musik bagus, konsepnya begini. Nanti kita seperti kegiatan kita dulu di FX tahun 2012 gitu-gitu. Dia ngomong tuh. Nah, di setelah itu tiba-tiba dia ngomong juga soal gimana ya kalau saya ada orang dianggap diduga pelaku pelanggar HAM, tapi di satu sisi dia punya concern terhadap musik gitu. Dan kenapa saya mau bergabung di anggota itu gitu? Karena menurut saya ini orang-orang tua di dalamnya yang juga kemampuannya terbatas gitu, langkahnya terbatas gitu. Jadi saya ingin mewarnai sebenarnya kenapa mau tergabung di situ gitu. Ingin ikut turut serta membenahi sampai jauh mana ya itu soal lain gitu ya, tapi itu dilema-dilema yang bukan dilema sih ya, hal-hal yang dia tanyakan dan kita didiskusikan bersama gitu, meskipun pilihannya akhirnya sulit gitu, maksudnya ketika dia memutuskan untuk kerjasama ketika membuat konferensi musik di Ambon itu dan tetap melibatkan si X itu gitu, hubungan kami sempat renggang gitu, yang sebelumnya tiap bulan itu bisa bertegur sapa atau telepon-teleponan atau macam-macam, ini kosong gitu, sama-sama menjaga jarak gitu. Itu perasaan gitu. Bung Ali bagaimana itu waktu itu? Perasaan saya Bu, nyanyi seumpama dong Om please telek.
Milia. Ada anggota DPRD DKI loh milih. Wah, keren. Jadi perasaan saya waktu itu ya seperti syair lagunya Bung Glenn, tersayat-sayat gitu. Waduh, ternyata Anda ini penggemar berat lagu-lagunya Bung Glenn ya. Top. Selain Bu, untuk dia menemani saya tumbuh, Bu. Ya kan? Lagu-lagunya itu mengiringi saya tumbuh. Jadi ya pasti keingat gitu. Mungkin kalau saya tumbuh bersama Efek Rumah Kaca, lagu-lagunya mungkin juga akan menemani saya tumbuh gitu. Lagu galaunya Saat Patah Hati, tiba-tiba pas ada lagunya cocok gitu. Lagi seneng sama apa, pas cocok ada lagunya gitu-gitu loh, Bu. Dia pernah patah hati juga toh Mas Ali. Jadi biar seperti kayak orang-orang lain juga yang pernah jatuh cinta, Bu. Jadi juga ikut aja gitu seperti orang-orang gitu. Siap. Jadi itu memang keputusan sulit yang membuat hubungan kami renggang, termasuk juga dengan teman-teman aktivis isu HAM terutama ya, gitu. Saya tahu ada teman-teman saya yang juga marah, saya tahu ada teman-teman juga yang bertanya kok bisa gitu-gitu, tapi ya udah semuanya udah berlangsung. Berarti pernah ada fasenya hubungan Glenn dengan teman-teman aktivis HAM ini renggang gitu ya. Tapi tapi kemudian bagaimana? Enggak, renggang itu hanya beberapa orang, Bu, karena enggak semua persoalan ini kan tahu gitu. Enggak semua orang kan memahami situasinya, jadi memang hanya ke beberapa orang gitu, ke saya, kemudian ke beberapa orang yang akhirnya putus komunikasi gitu. Mulai ketemu lagi itu pas RUU Permusikan, kalau mau jujur. Waduh, itu cukup lama itu. Wah, itu pelanggaran banget itu. Itu bertahun-tahun loh, Bro Ali. Setahun, enggak bertahun-tahun. Praktis setahun. Dia kita ngobrolin, dia masih ngontak saya kok untuk minta dicarikan orang untuk bisa bantu dia di Musik Bagus kok. Untuk bantuin di sana mengelola kantornya di sana. Nah, masih minta. Pengen nanya deh. Ali pada saat renggang-renggangnya itu sebelum renggang deh, ketika dia memutuskan itu, dia ngajak ngobrol soal bagaimana ya Mas, ini ada orang yang ya X berada di sini, tapi saya juga pengen membenahi ekosistem musik, saya harus ada di dalam dan lain sebagainya. Ali tuh memberikan masukan apa sih ke dia? Ya, saya memberikan soal beberapa prinsip dasar sih ya, menjelaskan soal bagi kami sih gitu, ada hal-hal yang memang taktis dan strategis, tapi ada beberapa hal yang prinsip yang nggak bisa diabaikan gitu. Nah, salah satunya ketika bekerja sama itu kan berarti kayak menafikan gitu apa yang udah dilakukan selama ini. Sayang aja gitu, saya juga menjelaskan situasi itu gitu. Makanya kemudian dampaknya juga cukup relatif lama renggangnya gitu, dan balik lagi itu ya ketika ada RUU itu muncul, kemudian kantor juga, maksudnya Pusat Paramadina juga akhirnya kerjasama juga untuk isu Carita Orang Basudara. Yang berikutnya ya, kalau sebelumnya memang kita pernah untuk isu-isu toleransi, dia memang cukup punya perhatian lebih kan. Karena pertama, dia juga sering membantu teman-teman Gus Durian, tiba-tiba datang ke GKI Yasmin gitu. Waktu itu lagi konflik-konfliknya, atau untuk isu Ambon sendiri, soal isu intoleransi dan bina damai gitu. Dia orang yang juga cukup vokal untuk isu ini, dan dia selalu belajar dari konflik Ambon bahwa konflik Ambon itu menyakitkan gitu, jangan ada lagi, dan dia berusaha untuk mengajak Jakarta gitu untuk cobalah Islam dan Kristen di Ambon itu juga di Ambon itu baik gitu, nggak seperti di Jakarta yang isu ini ada politisasi SARA, ketegangan dan macam-macam gitu. Gitu Ibu. Siapa? Masangan lewat ya? Bukan, ini ada yang memerlukan sesuatu. Jadi sebenarnya pernah nggak sih, nih sorry kepo, pernah nggak sih Pak Ketua makin ganteng.
Kasus. Kamu kira-kira lah kalau memuja lah. Oke, saya lupa mau nanya apa. Kita baca komen aja. Can Say No to Hope. Lagu Patah Hati paling cocok buat Om Ali dari lagunya Bung Glenn apa ya? Kasihku sampai di sini. Nah, itu kan Bu, kisah kita. Itu kan mengawali situasi yang kita pernah tunggu. Oke, Ali. Apalagi? Bagaimana Bung Ali pernah melihat bagaimana bagaimana pengalaman yang termanis atau terpahit yang dilakukan ketika bersama-sama Glenn? Termanis itu apa ya? Atau yang terkejut melihat apa ya? Yang terkejut. Atau kamu, aduh wah ternyata jangan deh. gitu. Ibu, kamu memancing hal-hal yang harusnya nggak keluar loh ini. Lah ini pertanyaan. Oh iya. Yang paling manis banyak. Oke. Ya kan sering ngobrol bareng gitu, tiba-tiba nongkrong semalaman, besok paginya baru pulang gitu. Ya dia tiba-tiba bisa hilang, kita tahu dia kemana gitu, tiba-tiba balik lagi gitu. Atau tiba-tiba dengan siapa, lagi deket dengan siapa begitu ya, sedikit-sedikit tahu lah Bu. Cuman ya Om Ali ganteng, internetnya sudah gak putus-putus. Ahai dari Ayas Tinur. Makasih Bu, internetnya. Om Ali pernah ditawarin nyanyi bareng sama Bung Glenn nggak? Dia tahu di suara saya sangat tidak layak, jadi saya sadar diri juga Bu. Tidak seperti teman saya yang satunya yang kadang jerumuskan temannya untuk bernyanyi, memaksanya untuk bernyanyi. Ada teman saya namanya orang Ciputat juga, namanya Colil, itu suka menjerumuskan temannya untuk bernyanyi gitu. Padahal dia tahu itu hanya untuk dia puas ngecengin temannya, ngerjain temannya. Itu insting itu tuh saya nggak suka dari teman saya itu. Tapi namanya suka kan nyanyi seumpama, karena Om Ali itu udah dikenal dengan Om Ali seumpama. Itu juga karena dijerumuskan sama Pak Colil Mahmud namanya. Dia menjerumuskan saya. Apa sih seumpama itu? Kok banyak yang menjuluki Om Ali seumpama? Oh iya, jadi waktu itu Fajar tiba-tiba ngontak, pingin kolaborasi sama Mas Colil gitu. Waktu itu kamu ingat Bu, waktu itu kamu lagi di Amerika ya. Waktu itu keluargamu sedang galau-galaunya. Mereka berdua ini seperti kapal yang kehilangan kendali. Jadi mereka belum ke Amerika. Kamu tiba-tiba studi dan dia berdua di rumah, dan dia minta rekaman gitu soal lagunya bapaknya, judulnya Bunga dan Tembok. Cuman karena yang nyanyi waktu itu ada teksnya namanya Seumpama saya bunga gitu, jadi ya gimana mungkin bisa dipraktekkan sedikit, cuman satu baris aja. Oke. Seumpama bunga gitu, kami adalah gitu, dinyanyikan Bu, please. Kalau ini nih banyak yang ingin tahu. Kalian ini keluarga yang suka ngerjain, saya tahu gitu, suka mengerjakan temannya. Enggak, saya ini tahu bagian kalian dari berdua ini bagian gitu. Sosialisasi. Itu kan lagu disadur dari puisinya Wiji Tukul. Ya. Bunga dan Tembok. Mungkin Om Ali bisa ada teman-teman juga nih yang belum pernah dengar. Mungkin satu baris aja atau dua baris juga boleh. Apa perlu aku ambil gitar ini biar agak sempurna? Aku ambil gitar nyanyi dulu dong biar Om Ali. Nah, kata Ayah Uci, nyanyi dong. Nih, Setiadi Sulaiman juga bilang, nyanyi dong Om Ali sebelum bubaran please. Ayah tadi juga minta tuh. Sebagai teman yang baik, satu baris aja Om Ali. Yang nggak aman suara perut. Iya bener tahu. Kamu sensitif sekali Ibu. Oke.
Kok kita jadi ngomong ngalon ngidul? Nih, mau Jadi, sempurna atau seumpama, kata Om Asra. oh iya, Om Asa tahu nih. Dua-duanya saya memang Bisa, suka oke yuk. lagu itu. Lanjut yuk, yuk. Udah lah, ya, ya, ya. Lagu Saumpama ini bercerita tentang apa ya, Bunga dan Tembok gitu, sebuah perlawanan, dan itu dibawakan Holil waktu itu juga di waktu Syaf KPK, dan sempat sempat apa ya, membuat orang terhanyut lah terhadap apa ya, terhadap situasi keprihatinan di KPK gitu-gitu. Itulah. Pokoknya lagu itu bagus lah Bu, gitu. Karya Wiji Tukul yang dinyanyikan oleh dua orang musisi terkenal saat ini gitu, Fajar Merah dan Holil Mahmud. Baik. Perlu saya kenalkan sama Holil Mahmud, Bu? Enggak, Ibu, terima saya perlu kasih, kenalkan. Om. Oke. Tiap hari ketemu, Om. Oh, tiap hari ketemu. Oke, salam ya, Bu. Ya, siap, nanti Oke. disampaikan. Oke, Bung Ali, ada momen-momen tertentu kan di akhir sebelum beberapa waktu yang lalu ya, sebelum virus corona Iya. rame masuk di Indonesia. Bulan Februari itu beberapa kali kan kita diajak meeting sama Glenn untuk satu program Pusat Paramadina, dan Glenn waktu itu pengen bekerja sama. Itu kan belum lama. Om Ali tahu nggak sih kalau Bung Glenn itu sakit atau enggak? Atau Saya malah nggak tahu, Bu. juga? Enggak. Padahal Saya waktu itu ketika pernah. dengar kamu itu. Oke. Ada ide besar Glenn yang pernah dikerjakannya. Itu tadi ada beberapa proyek terakhir yang sedang kita rintis memang gitu, bareng-bareng sama Pusat Paramadina, adalah riset soal musik pop Indonesia, Bu. Jadi waktu itu udah secara desain udah digarap hampir sebulan gitu, tiap minggu meeting. Itu Januari, sekitar bulan Desember kita masih bikin acara bareng di M Block untuk peringatan 21 konflik Ambon. Terus kemudian habis itu Februari gitu, itu rapat gitu, maraton. Pokoknya intinya ada kegelisahan Glenn soal literatur musik pop di Indonesia ini kok sedikit gitu, sehingga dia menggandeng Pusat Paramadina untuk mendesain dan kira-kira mau bikin apa gitu. Nah, idenya waktu itu kemudian ya udah kita bikin workshop, nanti akan ada workshop untuk penulis-penulis muda dari beberapa daerah, nanti kemudian kita karantina gitu ya. Kemudian kita kasih hadiah 15 juta per orang gitu. Nanti workshopnya rencananya juga ada Mas Holil juga yang ngisi gitu, Bu. Ada beberapa unsur lah, ada akademisinya, ada Mas Yainal Adibidin Bagir dari UGM gitu. Jadi semua unsur pengen kita masukkan, nanti kemudian outputnya ada kumpulan tulisan yang bisa dipublikasikan ke jurnal akademis. Salah satunya waktu itu rencananya UGM yang memang bikin konferensi tahunan toh untuk isu-isu tertentu gitu. Dan itu dirancang bulan Mbak Aya, Februari sponsor akhir tunggal Mbak Aya sponsor tunggal ini kayaknya. Ini kok yang ngomong lantai 1 sama lantai 2 aja ngobrol di chat ini, Bu. ya. Jadi Kan, tapi banyak yang menyimak, Bung. oh iya ya, maaf ya. Apalagi Bu, itu proyek akhir Glenn. Jadi masih WhatsApp-WhatsAppan itu ya Februari itu. Kemudian tiba-tiba tertunda karena beliau lagi senang-senangnya karena lahiran putrinya, gitu, kelahiran anak pertamanya. Kita pending hampir 2 minggu, tiba-tiba lockdown, di tengah lockdown tiba-tiba dengar kabar meninggal. Itu kayak wow, gitu. Dan ya dia cukup orang yang punya banyak ambisi sebenarnya, Bu, gitu. Di tengah situasi yang sebenarnya juga saya tahu gitu, duitnya dari mana juga nggak tahu gitu. Maksudnya dia di banyak hal itu ya udah ide dulu apa, kita cari uangnya sambil jalan gitu. Di banyak hal begitu memang. Ulet ya, berarti cukup ulet ya Bung Glenn ini. Ulet, terus juga agak humble juga. Apa ya, dia sosoknya kan ramah, Bu. Ketemu saya yang aktivis kucel dan dia yang artis wangi gitu kan, mestinya kan dia ini toh idealnya itu ya. Kalau misalnya kan gengsi gitu. Ketemu orang jelek seperti saya itu kan mungkin musibah gitu. Tapi kan dia enggak. Pernah nggak dikasih sesuatu yang apa, Mas Ali
penampilannya begini dong, yang wangi Oh, itu enggak. dong, kan? Enggak, dia menghargai kebebasan individu, Bu. Mau saya pakai Keren. celana pendek, nggak pakai apa juga, dia oke aja. Dia nggak pandang itu. Apalagi untuk isu Indonesia Timur, misalnya dia sangat ini kan. Dia bilang, ya dia pernah nangis juga ketika konser gitu, membawakan lagunya Slang kalau nggak salah, gitu yang mengangkat isu Papua itu dia bener-bener nangis gitu. Yang aku nggak mau, na asal ada Ya. babi gitu, cukup senang. Itu dia sempet menangis terseduh di panggung gitu karena merasa isu Papua ini sangat apa ya, sangat memprihatinkan gitu. Lingkungannya dirusak, peradabannya juga di ini gitu, dan dia sangat apa ya, menginternalisasi isunya sehingga dia nggak kuat lagi melanjutkan. Sempat jeda sedikit lagunya gitu gara-gara soal itu. Jadi dia aktivis artis wangi dan saya aktivis kucel, ketemu itu kan agak kontradiktif sebenarnya kan, Bu. Tapi tetap Iya, bisa dan dia berjalan. dia tetap hangat, tetap berjalan, tetap main ke rumah, ngobrol bareng-bareng, gosip-gosip apa gitu, gosip LSM ada apa, gitu-gitu. Siap, baik. Tadi ada yang berkomentar. Ibu salah nih, kami merasa terhormat bisa kenal Om Ali. Ini kompor Iya, meleduk, satu lagi komentar. Saya juga ketemu Om terhormat. Ali itu suatu kurnia. Oke, Oke. sepakat. Saya Tahu ketemu kalau Mas wangi Kolil bakal juga apa. anugerah. Ketemu Angan Senja, dua hal yang saya rasakan, Bu. Antara musibah dan anugerah. Waduh, Gitu, musibahnya karena dicengin mulu, habis dicengin itu apa itu? Biasanya Angan suka ngecengin don't Om Ali apa? smoke. Don't smoke. Orangnya mana, Bu? Bener. Suruh gabung lah, Bu. Itu Bu, benar, orangnya itu mana sih, Bu? bukan Orangnya itu mana? bukan ngecengin, itu suatu upaya untuk tanda sayang itu. Jangan merokok, karena mah merokok itu mengganggu kesehatan. Halo Mas Holil, masih ingat gak tuh Mas Holil ditanyain, kamu sih. Oke. Ya udah, Bung Ali, Instagram sebelum kita dihentikan oleh Instagram, mungkin ada satu hal yang tentang Bung Glenn yang kira-kira teman-teman ini belum tahu. Menurut Bung Ali apa? Bung Ali ada nggak informasi itu? Satu hal aja yang menurut Bung Ali yang Bung Ali ketahui dari Bung Glenn. Mas Glenn ini kan banyakkan lagu galau, tapi lagu-lagu yang tema politik sosial kan banyak orang nggak tahu gitu, Bu. Sebenarnya dia juga menyelipkan beberapa lagu gitu di tengah lagu-lagu galaunya, tapi yang orang ingatnya Januari, orang ingatnya yang lagu-lagu cintanya gitu, Bu. Cinta melulu lah, Bu, ya kan? Ya. Yang diingat. Tapi itu memang mudah sih ya, karena memang audiensnya juga cinta melulu Desember itu kan orang pasti hanyut gitu ya. Di udara lagu-lagu banyak banget yang ikut. Oh iya, ada. Nah, Glenn juga punya di udaranya gitu, tapi sasarannya karena segmennya adalah kaum wangi gitu dan rata-rata kelas menengah perempuan gitu, Bu. Jadi memang nggak naik menurut saya. Di satu sisi teman-teman aktivisnya nggak tahu bahwa ada lagu itu gitu. Teman-teman yang pergerakannya nggak paham bahwa ada lagu itu loh. Dia bikin sama Ras Muhammad, dia bikin sama sendiri juga dia bikin gitu ya, tapi ya nggak begitu naik gitu. Apa tadi, Bu? Apa yang pertanyaanmu, Bu? Apa yang orang nggak tahu? Ketahui yang kira-kira publik nggak ketahui. Ya itu soal karya itu banyak orang yang nggak tahu. Bahwa dia juga menciptakan punya karya lain, ya. Yang kedua, yang mungkin orang nggak tahu, dia punya janji ke saya, Bu, yang apa sampai itu? saat ini perlu diungkapkan nggak di depan publik? Perlu lah, ini kan orang lain nggak tahu. Jadi waktu itu, Bu, tiba-tiba ini konteksnya ngecengin sih, Bu, sebenarnya ya kan? Ya nggak apa-apa. Masa, jadi Mas waktu Ali, itu gitu. Tiba-tiba dia nanya, Mas Ali, kamu sama saya aja ya, kumpul sama saya aja ya. Gitu. Saya janji deh, setahun kumpul saya nanti langsung punya pasangan hidup begitu. Padahal nggak terbukti. Gitu, Bu. Sampai akhir hayatnya dia ternyata tidak, ada hal yang belum dia tepati ya.
Waduh, jangan nyalain dia Itu, dong, Om Ali. Kalau itu jangan nyalain dia, itu tugasnya sendiri tuh. oh iya 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 betul betul betul. Lagu terang, apa maksudnya lagu terang? Aduh. Oke deh, kalau gitu saya pengen cerita sedikit ya. Pertemuan terakhir saya dengan Glenn. Jadi pada saat rapat-rapat itu suatu hari ada rapat, tapi dia nggak rapat dengan Ustadz Paramadina ya. Waktu itu dia nggak ke atas, dia di bawah aja di kios. Terus dia bersama semua timnya Dengan dan tim kemudian manajemennya. betul, salah satu timnya kayak kalau nggak salah istri saudaranya ya, itu Ya, baru punya bayi. Terus ya. saya gendong-gendong bayinya, terus ada Glenn kan. Terus saya tanya, Bung Glenn udah punya bayi juga belum? Kan saya nggak terlalu kenal dengan beliau. Terus dia bilang, wah sebentar lagi Mbak, kayaknya hari-hari ini. Terus, wah, oh ya, dia laki-laki perempuan. Perempuan, waduh selamat ya. Oke, saya biasanya kalau ada temen yang melahirkan, itu saya biasanya kasih buku tentang menyusui. Nah, tapi udah dua orang teman yang melahirkan itu buku saya tuh sudah habis stoknya dan nggak tahu lagi kemana beli. Jadi satu buku terakhir itu saya gilirkan dari satu orang ke orang lain. Nah, saya udah minta buku tersebut dari istrinya Om Aco sebenarnya tadinya buat Mas Tasya Abigail, tapi Abigail ternyata udah punya. Ya udah, saya taruh di kios dan kemudian oke, Mas ini dibawa aja, tapi ini saya nggak ngasih, saya minjemin nanti kalau udah selesai dibaca, seselesainya aja sampai anaknya udah gede, seselesainya aja nanti tolong dibalikin ke saya ya, atau dipinjemin lagi ke ibu baru lainnya yang mau melahirkan. Waduh, makasih banyak Mbak. Dah, habis itu kita ngobrol-ngobrol, dia pulang. Dia pulang, saya masih ngetik dan saya lihat bukunya nggak dibawa Bro Al. Betapa saya langsung, ya nih orang emang nih cuman di mulut aja nih, bukunya nggak dibawa, ditinggal di balik laptop saya baru tahu ketika saya berdiri dan beberapa jam kemudian berdiri dari ngetik, ya bukunya ditinggal di atas meja. Terus Jadi saya dia memang bu, saya ingetin. Tunggu dulu, kamu tunggu dulu, jangan komentar. Okay. Oh ya. Terus, udah kan saya, ya udahlah, saya kembali lagi bekerja, ngetik dan melakukan hal-hal lain. Nggak taunya sekitar jam 9:30 malam tiba-tiba dia nongol Al. Terus dia nyari saya, Mbak, tadi maaf saya lupa, saya mau ngambil bukunya tadi ketinggalan, saya tadi pulang aja, saya mau ngambil bukunya. Terus saya langsung merasa, ya Allah, ya Tuhan, ini ternyata orang memang baik banget ya, maksudnya tulus sekali bahwa dia bilang, dia menghargai orang yang, dengan dia mengingat itu ya, dia menghargai sekali orang yang meminjamkan buku itu, dia menghormati dan dia memerlukan untuk membaca buku itu. Itu menurut saya merasa bahwa ini orang ini baik sekali ya, dia minta maaf, dia kelupaan dan dia balik untuk mengambil buku itu. Gitu Al. Ya dia memang ramah, baik gitu ya. Secara personal juga dia bisa kalau ada konflik beberapa ini dia juga kalau ada temennya berantem dia juga suka yang jadi penengah sebenarnya gitu. Jadi dia memang bisa banyak diterima kalangan dengan tulus gitu Bu. Itu kelebihan dia sebenarnya dalam konteks membawa banyak isu gitu. Konteks. Dia cukup konteks. Iya. Dia baik untuk dia bisa bersama dia dalam fase transisi. Itu menurut saya juga beruntung gitu sehingga bisa mendiskusikan banyak hal. Tiba-tiba nelpon, Mas ulang tahunku Desember 65, yuk kita bikin acara buat korban 65 gitu. Atau tiba-tiba nelpon nanti ngomong soal kasus apa gitu-gitu tuh sering gitu. Dan pastinya kalau nongkrong nyebelin kan Bu, seperti layaknya kalau nongkrong sama artis itu kan resikonya kita jadi tukang fotonya atau untuk fansnya ya,
Ama kalau lagi ngobrol tiba-tiba buyat, tiba-tiba bujan gitu kan sering. Jadi dan dia cukup hangat untuk menerima banyak orang. Meskipun saya tahu lagi capek, lagi serius-seriusnya gitu tiba-tiba Mas foto gitu. Apa dan dia sangat apa ya bisa mau gitu untuk ya oke, ayo gitu. Nggak yang judes gitu Bu. Apa sih? Yes. Enggak. Dia cukup ramah untuk itu. Siap. Oke, kalau gitu kita semua mendoakan semoga saat ini Ya, almarhum Glenn sudah Ali berada Ali di Mutret surga dan apa ya, yang baik Kakak yang Glenn. ditinggalkannya bisa menginspirasi banyak orang. Yes. Saya kira itu dulu Bung Ali ya. Sampai ketemu Siap, lagi. Ibu Kak Dokter, terima kasih banyak teman-teman, makasih banyak Ya. sudah bersedia menjerahkan celoteh nggak penting saya. Dan Jangan terima lupa kasih banyak stop Kios Ojo merokok, Keos. Bung Ali. Oke. Ya. Bu, itu Bu jangan di sini toh Bu ngomongnya. Ini saya kira Kamu di penting forum banget publik di tetap begitu. masa wabah seperti ini. Pasti kita memerlukan tubuh yang sehat supaya kita bisa bertahan menangkal virus-virus yang ada, termasuk salah satunya adalah dengan tidak merokok. Saya kira itu sudah diingetin sama Instagram 1 menit 30 detik lagi. Terima kasih Siap. banyak Bung Ali ya. Terima kasih Kak Semoga Dokter. sukses Al-Fatihah selalu, buat amin. ini ya. Kita doa sebentar buat Mas Boleh, Glenn ya. boleh, yuk. Oke. Teman-teman saya minta berdoa untuk sahabat Glenn Fredly, semoga beliau mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Amin. Lalu saya minta untuk membacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ade, Oke. dadah. Terima kasih ya, Om Ali ya. Stop. Sampai Dede. jumpa lagi. Sukses selalu. Aman perut dan ngerja. pikiran. Adek ngerja. Oke. Aku udah baru PR. Oke ya. Oh, udah ngerjain Yo. PR. Oke, top. Kamu top, Dek. Dadah.